Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama ternyata pernah mengalami depresi, mengalami tekanan yang hebat sampai perutnya ini keras gitu ya, sesak, nggak bisa makan, muntah-muntah dan hampir mati katanya. Itu berlangsung sekitar 1 bulan. Kenapa? Karena kebohongannya diungkap di muka publik. Jadi akhirnya dia stres. Dia sih bilang nggak apa-apa gitu. Tapi dia stres. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Waktu saya habis syahadat di Masjid Sunda Kelapa, saya buang-buang air dan muntah, dan saya nggak bisa napas karena di sini sesak. Padahal tidak ada yang marah saya, orang gereja belum tahu. Itu kan nyebrang ini Masjid Sunda Kelapa, ini kan Paulus. Iya. Cuma nyebrang aja. Mereka belum tahu. Tapi kok saya kayak tertekan gitu, kayak muntah, dan itu hampir 1 bulan mau mati karena depresi. Begitu pertama kali gereja keluarin statement, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta bikin surat, dilepas di web, dilepas di internet. Agustinus Christopher Kainama tidak pernah jadi mahasiswa. Saya memang nggak pusing itu, nggak pusing. Tapi efeknya buat siapa? Buat keluarga. Dan ketika efek itu dilepas ke keluarga, keluarga malu, benar? Dan ketika keluarga malu, yang dipersalahkan siapa? Kita. Dia ini sedang flying victim ya. Saya mengutip kalimatnya Ustadz Agustan ya. Jadi dia yang melakukan kebohongan, kemudian diklarifikasi oleh pihak STT Jakarta bahwa dia ini memang tidak pernah kuliah di sana, lah kok dia yang seolah-olah menjadi korban. Kan memang dia ngaku-ngaku gembar-gembor di YouTube bahwa dia ini pernah kuliah di STT Jakarta. Mari kita lihat videonya ini. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Saya Protestan. Dan saya selesai sekolah itu. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Tuh kan, dia ngaku-ngaku itu ya. Jadi dia S1, STT Jakarta, S2 Leiden, S3 kemudian di Israel, S4 di Vatikan, kemudian S5 di luar angkasa, dan lain sebagainya kan. Lucu memang orang ini ya. Kemudian diklarifikasi kok dia dengan ada gimana gitu ya. Seolah-olah dia ini orang yang tersakiti ya, karena apa yang dilakukan oleh STT Jakarta ini mempermalukan dia. Ya wajar lah kalau dia malu ya. Kalau masih punya rasa malu gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu juga dia kan pernah mengaku ya di hadapan seorang pengacara bahwa dia tidak pernah kuliah di STT Jakarta. Dia ini sebenarnya takut melakukan itu. Karena banyak orang mau melaporkan Ustadz Kainama ini menyebar hoax gitu ya. Dia tidak pernah kuliah sama sekali, hanya pemain organ di gereja. Ya ngaku-ngaku aja sih. Nah ini videonya. Sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kak Kanda. What? Bro, what are you talking about, man? Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Makanya jadi orang itu nggak usah lebay. Kalau nggak pernah sekolah ya bilang aja nggak pernah sekolah. Supaya tidak malu sendiri sampai stres, depresi, tertekan, keluarga sampai malu gitu ya.
biasa-biasa aja lah. Nggak ada yang rugi Ustadz kayak nama mualaf ini. Terserah dia, itu haknya dia. Nggak ada yang ngelarang. Silahkan, siapapun mau mualaf silahkan. Asalkan kalau sudah mualaf, belajar agamamu yang baru. Nggak usah jelek-jelekkan agama yang lama seperti Ustadz kayak nama And The Gang ini ya. Sekian dari saya, semoga video ini menghibur kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.